Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Hertanto Ahmad Supandi SE selaku pensiunan Kementerian Luar Negeri yang akan berbincang-bincang tentang patriot kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang Bapak Hertanto di Susilawati Susmono Official. Apa kabar Pak? Baik Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Bu. Sehat ya. Ya. Ya, hari ini kami kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Hertanto yang telah memilih topik di dalam podcast Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono yaitu Patriot Kehidupan. Bapak memilih topik ini tentu ada latar belakangnya. Saya ingin tahu Pak, apa latar belakang Bapak mengambil topik Patriot Kehidupan? Silakan. Ya, baik Bu. Patriot kehidupan. Intinya kan kita cinta kepada tanah air Bu ya. Ya. Dengan disikapi semangat ya. Bila manapun juga dengan jiwa kepahlawanan. Ya. Untuk cinta tanah air. Ya. Nah, itu bisa diwujudkan ke dalam kegiatan sehari-hari di dalam rangka menjalani sebagai patriot kehidupan. Nah, tentunya banyak sekali yang jenis-jenis dari patriot kehidupan yang perlu kita laksanakan demi cintanya kepada tanah air. Bapak mengambil topik ini, apakah Bapak punya benih patriot ataupun anak cucu daripada kakek nenek moyang bangsa sebagai pahlawan? Alhamdulillah, orang tua saya memang bekerja sebagai di kereta api di waktu itu namanya PNKA. Ya kan? Terus kalau dari kita mundur ke atas bisa sampai ke Pangeran Diponegoro. Ya. Gitu. Ya. Dan saya sendiri berpengalaman di dalam patriot kehidupan ini Bu. Ya. Jadi saya ini adalah pernah mengikuti pendidikan Akademi Sandi Negara. Nah, pada waktu mengikuti kuliah di Akademi Sandi Negara itu pada tahun-tahun pertama itu selalu genjot dengan habis-habisan. Waduh, itu dengan semacam doktrin, ya. Bu ya, yaitu sehingga kita mempunyai etos sandi namanya. Ya. Sudah belum melekat. Etos sandi apa itu? Yaitu etos sandi pertama adalah patriotisme, bahwa kita sebagai orang sandi harus mempunyai jiwa cinta tanah air, semua demi tanah air. Ya. Kemudian yang kedua apa? Dapat dipercaya. Sebagai seorang sandi itu namanya bukan disebut sandiman Bu ya. Sandiman itu harus dapat percaya. Ya. Apa itu dapat percaya? Dapat percaya artinya benar-benar bisa melakukan menyampaikan informasi yang tepat, tidak dibumbui, tidak dibikin-bikin hoax semacam, tapi benar murni, murni dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Ya. Kemudian apa? Ketiganya dapat menyimpan rahasia negara. Nah, ini sangat penting ya Bu ya. Karena jadi saya sebagai seorang sandiman ini harus pandai-pandai menyimpan rahasia negara, hanya bisa diberitakan kepada orang yang berwenang untuk mengetahuinya. Dan tidak boleh disebarluaskan. Berapa lama Bapak bekerja sebagai abdi negara di bidang itu? Itu selama saya bekerja sebagai sandiman di Kementerian Luar Negeri itu sudah 38 tahun. Luar biasa. Dari 38 tahun itu saya banyak pengalaman yang saya alami sehingga benar-benar jiwa patriotisme itu melekat di diri saya itu. Ya, Pak Hertanto, di dalam patriot kehidupan tentu Bapak memiliki landasan yaitu akar. Nah, akarnya itu apa sehingga Bapak menjadi seperti ini? Ya. Akar itu sangat penting kita ketahui bersama Ibu ya, karena itu berkaitan langsung dengan hablum minallah. Ya, kita harus sadar bahwa ketika itu masih di dalam pembentukan dalam janin
kita itu ada perjanjian dengan Allah, ya. Itu namanya perjanjian tauhid. Nah, tauhid inilah yang harus kita pegang sampai kapanpun. Jadi intinya setiap manusia kan berjanji, bersumpah. Ya. Nah, patriot lagi dia ambil sumpah lagi Pak, double sumpah Pak. Ya. Bagaimana kalau dia menyimpang? Seharusnya kan ini tidak terjadi karena sudah ditumpuk-tumpuk dengan sumpah Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah itu Bu, aduh. Buku yang Bapak tulis juga terkait ya Pak dengan sumpah pegawai negeri dan jiwa patriot bangsa yang kedua ini. Betul, saya ingin tahu Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau saya sebagai sandiman tuh ya, pertama kita sudah ada perjanjian awal ya. Awal yang tadi dalam rahim. Kemudian setelah itu disumpah lagi. Sebagai sandiman ada khusus Bu, sumpah sandiman. Ya. Khusus lagi. Menjadi pegawai negeri ada lagi. Sumpah pegawai negeri. Ya. Kemudian ada jabatan juga ada sumpah. Ada sumpah lagi. Jadi setiap kali ada jabatan naik ada lagi sumpah. Ketindih sumpah terus Pak. Betul. Nah, bagaimana Bapak akhirnya bangkit untuk menulis buku ini karena mikir juga Pak ya. Bu. Gimana nih akhir hidup saya ini kalau sumpah ini nggak terpenuhi Pak? Tapi alhamdulillah Bu. Jadi selama perjalanan selama 38 tahun, alhamdulillah saya berjuang. Landingnya itu dengan soft landing Bu. Alhamdulillah. Very soft landing gitu Bu. Jadi tapi banyak Pak ya pengalaman berapa negara Pak Bapak melanglang buana Pak? Kalau penempatan itu sebagai sandiman itu saya 5 negara. Tapi dalam perjalanannya selama 38 tahun saya sudah 70 negara lebih mungkin. 70 negara. Ya, dan tentunya luar biasa Pak ya pengalamannya. Bu, ini saya diperjalankan Allah untuk mengetahui ya dunia yang manapun ada yang belakang, ada yang begini, ada macam-macam. Ya, Bapak menulis di dalam buku Patriot Bangsa ini tentang orang-orang yang hebat di masa lalu yang menjadi orang-orang yang patriot. Tercatat di dalam sebuah bangsa A, B, C, D dan banyak lagi orang-orang yang terus sampai akhir hidupnya tidak banyak mengalami kontraindikasi. Nah, bagaimana Pak kontraindikasi dengan jiwa patriot Pak di dalam negara kita? Ya, kalau kita bicara soal nenek moyang kita yang telah berjuang itu betul-betul saya sendiri salut Bu, mereka tanpa memikirkan macam-macam ya. Ya. Maka kita juga benarlah apa sabda Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang menjadi musuh sebenarnya yang paling berat yaitu nafsu. Semua itu karena adanya kontraindikator itu sebenarnya tidak mampu menahan diri. Betul. Nafsu itu Bu. Ya. Itu. Seharusnya menahan diri pekerjaanku kan. Nah. Setiap hari harus menahan diri terus itu. Bu. Itu. Dan kontraindikasi itu Pak, apakah ini keluar dari jalan yang lurus Pak? Ya pasti Bu. Jadi jelas lah Bu. Jadi, jelas ya Pak ya. Ya, kontraindikasi itu ya penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh undang. Masa udah ada peraturan undang-undang begini tetap aja tabrak demi kepentingan kelompok atau golongan. Kelompok atau seorang atau kelompok atau apa. Ya. Pak, buku ini Bapak untuk podcast ini kita angkat. Bapak kan menulis 2 buku. 1 Sumpah Pegawai Negeri, kedua buku Patriot Bangsa. Harapannya Pak untuk anak bangsa ini apa sebetulnya Pak dari buku ini Pak? Ya, mereka harus benar-benar menjadikan manusia yang bertakwa ya, beriman, bertakwa. Kalau orang sudah mengenal diri, itu nggak mungkin yang neko-neko Bu. Ya kan? Kuncinya. Dan itu mengenal diri, otomatis. Pasti automatically dia akan mengenal Allah. Kalau karena tanpa mengenal diri tidak bisa kan kita kan di dunia. Nggak mungkin langsung ke langit sana kan. Iya mesti. Tapi kan mengenal Allah itu tidak harus ke langit. Nah, itu. Ada di dalam batin kita. Nah, itu. Ya, mengenal diri tadi kan, jembatannya itu kan Pak ya. Kalau kita sudah kuat, sudah mantap, solid, nggak akan kita neko, nggak Bu, nggak akan. Yakin ya Pak? Yakin, sumpah yakin. Yakin ya.
yakin. Ini yang saya ingin dengarkan dari seorang Hertanto. Apa yang ingin disampaikan kepada anak bangsa ini, Pak, sebetulnya, Pak? Silakan, Pak. Bekerjalah dengan secara profesional. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Mendekatkan kepada Allah. Dan tetap ingat kepada Allah setiap waktu dan mengabdikan kepada negara seikhlas mungkin. Karena kalau kita mengabdi kepada negara tanpa ikhlas, tanpa didasari dengan ikhlas, ya percuma. Pasti nanti akan ada terjadi kontraindikator. Kan kalau yang tidak mukhlasin itu kan digoda, Pak. Iya. Tergoda nanti. Jadi penggoda, Pak namanya. Ya. Lama-lama jadi menggodakan, Pak. Ya. Makanya kita bentengi dengan iman dan takwa itu. Ya kan? Kalau kita iman dan takwa itu tebal, ya, artinya solid di sini, insya Allah tidak akan tergoda dengan segala macam isi dunia ini. Kan sejarah Pangeran Diponegoro tidak tergoda. Tidak sama sekali. Ya. Meninggalkan nama yang baik dan jiwa patriot. Dan mereka, pahlawan kita, mereka diingat sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Itu ya, Pak ya. Ingin disampaikan kepada anak-anak, jangan patah semangat ya, Pak ya. Terus belajar. Terus jiwa patriotnya itu, Pak ya, dihidupkan betul. Ya, Pak ya. Dihidupkan. Ya betul. Nah, kalau sudah hidup, Pak, jiwa patriot itu kan akan menghasilkan bintang kehidupannya tuh, si rohnya tuh memancar kan, Pak, ke dalam jiwanya, Pak. Tidak mungkin dia memancarkan sendiri kan gitu. Pasti dipancarkan kan. Nah, ini bagaimana, Pak, menurut pandangan Bapak? Ya, kalau kita sudah bermakrifatullah, Anda bisa mengingat Tuhan, mengingat Allah setiap saat, setiap napas kehidupan. Ya, setiap detik-detik gitu ya. Pasti akan bintang surga akan mengikuti kita. Dijaga. Kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan bertindak, ada seolah itu ada apa? Ada yang memberitahu, oh nih kamu begini. Ada yang mengingatkan ya, Pak ya. Gitu. Ya, kan setiap kali ya. Kalau kita akan bermaksiat, misalnya ada berbuat begini, oh mau gini, jangan loh, ini Allah itu ngawasin kamu loh, gitu kan. Ya. Oh, hidup loh. Nah, Allah itu hidup loh. Bahkan tidak pernah tidur dan mengantuk kan. Ini dijaga terus kita. Pak, di dalam Susilawati Suswono Official kita banyak nada irama yang saya ciptakan. Apakah Bapak mendengarkan atau pernah mendengarkan lagu di Susilawati Suswono Official, dan lagu apa itu, Pak? Ya, baik. Saya sebetulnya jadi orang pengen tahu, pengen haus akan ilmu gitu. Ya. Kalau kita supaya ilmu itu masuk ke dalam diri saya harus mengosongkan diri. Oleh karena saya senang mendengarkan lagu Kosongkan. Nah, gitu. Yang kita nari di Mas Hendri. Oke, yang di aransemen Mas Hendri Lamiri. Kita dengarkan, Pak ya. Itu menjedahkan ini supaya kita nanti untuk closingnya enak. Kita lagu itu kita dengarkan, lalu Bapak closing dengan terkait jiwa patriot dengan lagu itu ngapain gitu, dengan kosong itu. Mari kita dengarkan bersama Kosongkan, aransemen Mas Hendri Lamiri. Arah tujuan tiada pasti, kefitrahan mulai tercemar polusi, abu debu dunia sampai berdaki, dicuci bersih terkontaminasi lagi.
kosongkan diri yang terpolusi. Jangan sampai menjadi penyakit hati. Hati diisi kasih dan sayang sesama. Cinta menjadi dasar hidupnya. Mengenal diri sampai klimaksnya. Mencintai Allah dan dicintainya. Kalau belum sampai, teruslah mujahadah. Cinta sejati, cinta nan suci. Cinta dunia fata morgana, kenikmatannya sejenak saja. Jangan terjerat cinta dunia. Usia kita ada batasnya. Mengenal diri sampai klimaksnya. Mencintai Allah dan dicintainya. Kalau belum sampai, teruslah mujahadah. Cinta sejati, cinta nan suci. Cinta dunia fata morgana, kenikmatannya sejenak saja. Jangan terjerat cinta dunia. Usia kita ada batasnya. Alhamdulillah Pak Hertanto, kita diperdengarkan lagu Kosongkan. Ya, aransemen Mas Hendri, karya saya sudah sejak lama ya di gerai di SSO. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk menghubungkan antara jiwa patriot dengan Kosongkan? Ya, Bu. Jadi kalau saya dengar dengan lagu ini, ya, sungguh meresap ke hati. Ya, Pertama, lagu ini diawali dengan astagfirullah. ya, Artinya kita minta ampunlah kepada Allah. Dan kemudian segala hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang maksiat yang pernah dilakukan harus bersih sehingga menjadi kosong. Ya. Setelah kosong, kita mawas diri, belajar mengenal diri, dan baru mengenal Allah. Dan dalam kaitannya ini, dalam rangka mencintai tanah air, kita memang harus berbuat sesuatu untuk Ya. tanah air. ya, ya, Apakah sesuatu itu? Ya semua kegiatan yang bisa membantu pemerintah lah, walaupun dalam skala kecil, ya kan. ya, ya, Apakah itu menjadi gerakan kebersihan lingkungan, ya, 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 ataukah kita bersama-sama untuk donor darah,
untuk bencana korban atau apa, atau menggalang dana untuk bencana korban. Kerja bakti Pak supaya nggak banyak sampah Pak ya. Ya, banyak sampah. Dan Ibu, saya tertarik Bu ya khususnya mengenai jiwa yang terpatri dalam diri dalam rangka kebersihan. Saya ingat betul pada waktu pertandingan sepak bola antara Jepang lawan Indonesia bulan Oktober 2024 ya, itu supporter Jepang di Gelora Bung Karno itu membawa plastik. Setelah saya usai pertandingan, dia ngambil plastik, mengambil sampah-sampah itu loh, memasukkan plastik bersih, dia bergerak. Inilah contoh bekerja sesuai dengan patriot kehidupan. Ini kita salut. Nah, patriot kehidupan itu tidak harus maju ke medan perang kan Pak? Betul. Nah tidak, itu. tidak harus. Semua banyak sekali cabang. Ya. Ini yang harus dipahami kan. Ya, atau PNS yang setiap hari bekerja, guru-guru. Patriot kehidupan. Ya. Bukan berarti kita mengajukan perang ya Pak ya. Bukan, tidak harus begitu. Ya kan? Ya. Banyak kegiatan yang bisa kita ambil. Ya. Jadi jiwa patriot itu intinya Bapak ingin sampaikan hidup di dalam diri setiap manusia. Hidup dan ingin berbakti. Ya, terutama kepada tanah airnya dan bangsanya sendiri kan. Ya, betul. Ya, betul. Atau dalam keluarga sebagai bisa patriot juga. dalam keluarga. Ya. Apalagi Pak yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada anak, kepada cucu, kepada teman, handai tolan di dalam kesempatan SSO ini, silakan Pak. Ya, baik Bu. Jadi kepada aparat lah, artinya PNS atau siapapun lah yang bekerja untuk pemerintah, yang mempunyai jiwa patriot, ya, maka kita harus menghargai bendera kita, ya, menghargai lagu kebangsaan kita, ya, menghargai perjuangan para pahlawan, ya. Dan oleh karena itu kita harus bekerja secara profesional, secara jujur. Jangan sampai kita terpengaruh oleh godaan-godaan. Jujur, dan insya Allah ke depannya kalau semuanya begitu, ke depannya Indonesia akan bisa lebih maju. Saya ambil kata kuncinya kejujuran. Itu menjadi pondasi yang paling pokok. Ya, betul. Kekuatan. Ya, untuk memikul jiwa patriot ini. Ya, kejujuran. Ya, tanpa kejujuran jiwa patriot tidak akan ada. Ya, jadi akan menyeleweng. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi sekarang ini. Ya. Prihatin Pak. Ya. Jadi buku ini juga salah satu bentuk prihatin Bapak. Ya, artinya untuk mendorong supaya teman-teman kita semua lapisan lah. Semuanya agar sadar, ya, sadar untuk berbuat baik demi bangsa. Negara. Nah, demi bangsa dan negara inilah jiwa patriot. Ya. Kalau tidak demi bangsa dan tidak demi negara, akhirnya jiwa patriotnya mati. Ya, apalagi demi pribadi. Ya, apalagi demi hanya kantong pribadi. Itu dia, Bu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ya. Bagaimana kita semuanya saling bahu-membahu, bersinergi, kolaborasi. Nggak mungkin sendiri, Pak, kerja besar ini. Nah, Bapak sudah membuat buku, kerja besarnya. Termasuk buku ini ingin Bapak sebarkan? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Di kalangan Bapak terutama? Teman-teman Bapak? Terutama kepada anak cucu ya. Anak cucu. Baca. Kemudian kolega-kolega semua. Angkatan di bawah saya. Yang benar-benar supaya bekerjalah dengan benar lah demi NKRI. Bapak kan orang Kemenlu ya. Betul. Otomatis kan akan menyebarkan di sana. Insya Allah. Atau peluncurannya di sana? Wah, itu belum tahu ya. Tapi insya Allah intinya akan melibatkan banyak pihak supaya kolaborasi. Untuk membangkitkan saat ini tidak bisa sendiri kan. Betul. Ya, buku ini kan hanya pemantiknya Pak. Ya, pemantik. Pemantik aja ini. Ya. Nah, dengan pemantik ini Bapak juga mengawinkan dengan kosongkan. Nggak mungkin kita tidak kosong lahir jiwa patriot. Kalau kita penuh sampahnya, kira-kira ada nggak jiwa patriot di dalam sampah itu? Jiwa patriot itu ada yang tidak bersampah. Jika bersampah, tolong dong keluarkan dulu sampahnya. Betul. Kalau di rumah tong sampah terpenuh, kira-kira gimana Pak? Itu dia. Dijujulin terus? Itu. Tumpah Pak? Iya.
Ya, dibuanglah tong itu. Ya, Sampahnya betul. dibuang, tongnya dibalikin. Ya, dibersihkan lah. Ya, Kita tempat yang benar lah. ya, ya. Kalau sudah malam-malam penuh sampah, lalernya banyak, Ya, harusnya kan kita tidur Ya. lalernya tidak ada. Ini Ya. banyak laler karena Ya. sampahnya tidak dibuang, dan itu sering terjadi pada manusia pada umumnya. ya betul. Males buang sampah malam-malam, Ya, udah ditumpuk aja sampah di situ, laler gitu loh. ya betul. Nah, bangsa kita dilalerin, Pak. Ya, Kalau banyak sampah. Koruptornya makin banyak. Bukan hanya koruptor, Pak, nepotisme dan lain nah sebagainya. itu dia Bu. Kan Ya. tidak mungkin hanya koruptor aja kan. Ya, Banyak yang lainnya. betul. Nah, sampah-sampah inilah yang kita harapkan kosongkan gitu loh, Pak. Iya, harus kita kosongkan kalau kita mau menuju pembangunan. Itu latar belakang saya menciptakan lagu itu, Pak. Udah lama, saya masih kecil kan, Pak. Ya, betul. Nah, udah lama sekali nih. Di aransemen pun sudah lama, 2009 oleh Mas Hendri. Aransemennya 2008 lah. Jadi sudah ditarikan oleh tim ya dari Isak Center itu di Senayan, Pak. Penyanyinya Mas Tommy Ali. Ya, Itu. Nah, ini kita kolaborasi lah, Pak. ya, Kolaborasi dalam rangka jiwa patriot kehidupan ya, Pak ya. ya, betul. Jadi intinya kehidupan itu patriot bangsa nggak harus ASN, nggak harus ABRI, nggak harus polisi, nggak harus presiden. Iya. Siapa saja maksudnya kehidupan gitu loh, Pak. Iya, siapa saja. Mengapa jadi judulnya patriot bangsa menjadi patriot kehidupan dalam SSO-nya? Ya. Gitu loh, Pak. Maksudnya tujuannya lebih meluas. Ya, Kalau buku itu hanya patriot bangsa. Nanti ini ASN, ini ini patriot dalam polisi, tentara. Enggak dong. ya semua lapisan Kita semua harus bisa jadi patriot. patriot Betul. kehidupan. Patriot. Guru, Ya, ya semua. tukang sayur kan. Kalau nggak ada sayur kita cari tunggu, nggak taunya dia nggak lewat. Aduh, repot kita ke pasar gitu. Bongkos, bensin, padahal uangnya mepet-mepet gitu loh. Ya, Kan ini udah patriot kehidupan Iya, dia. betul. Jual ikan di dekat kita. Kita beli ikan di depan rumah. Patriot kehidupan semua itu. Ya enggak? Jangan kita salah dalam mindset kita, patriot itu harus pahlawan gitu. Bangsa ya, dan negara gitu. Dikuburnya di makam pahlawan. Enggak dong gitu. Pak, closing, Pak. Sedikit. Waktu yang sedikit ini gunakan sebaik-baiknya. Ya, jadilah patriot kehidupan yang baik dimanapun Amin. saja berada, Amin. dan masuklah ke dalam diri kita supaya tetap patriot kehidupan harus kita jaga dan kita kerjakan secara Sampai ikhlas. akhir hayat kita Ya, dengan kita. menjadi patriot kehidupan. Ya, Amin, Pak. amin. Mudah-mudahan tercapai ya, Pak ya. Insya Allah. Amin. Ya. Demikian, Pak ya. Ya, Bu. Kita Terima kasih. alhamdulillah selesai podcast Aransemen Kehidupan. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Bu. Pak. Ya. Alhamdulillah. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan